Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasbi Sidik. Saya mahasiswa Informatika 01. Di sini saya akan memberi tutorial memberi tutorial penggunaan perintah-perintah dasar pada Linux Ubuntu. Langsung saja. Perintah yang pertama adalah untuk melihat identitas diri dengan menggunakan perintah ID. Di sini kita bisa melihat UID-nya, GID-nya, groups-nya dari Linux kita sendiri, user kita sendiri. Yang kedua, untuk melihat tanggal. Untuk melihat tanggal bisa menggunakan perintah date. Senin 21 Maret 2022. Nah, untuk melihat tahun atau kalender itu bisa menggunakan perintah cal. Tapi ini hanya untuk 1 bulan. Kalau untuk melihat 1 tahun, menggunakan perintah cal menye. Nah, seperti ini. Dari Januari sampai Desember. Yang berikutnya adalah untuk melihat identitas mesin. Menggunakan perintah hostname. Hostname. Nah, atau juga bisa menggunakan uname. Bisa juga menggunakan uname min a. Nah, ini untuk melihat identitas mesin kita, mesin virtual, mesin Ubuntu. Nah, kita sekarang adalah selanjutnya itu melihat user yang aktif menggunakan perintah who, bisa dengan w atau dengan who, atau lebih spesifik lagi dengan who am I. User yang aktif adalah Hasbi. Nah, kita mengubah informasi finger atau informasi user atau informasi finger dari user. Gunakan perintah chvn nama user. Password kita masukin. Nah, kita ubah room number jadi 20 misalnya, atau berapa, work phone-nya berapa, home phone-nya berapa, terserah yang ingin kalian masukkan. Untuk mengeceknya harusnya menggunakan informasi finger yang udah kita ubah. Untuk mengeceknya itu harusnya menggunakan comment finger seperti ini atau finger user. Tapi sini nggak bisa, saya nggak tahu, mungkin salah atau komennya itu mungkin tidak tersedia di Ubuntu saya, jadi tidak bisa digunakan. Seperti yang dilihat itu comment not found. Cara selain melihat ini, menggunakan perintah ini adalah dengan menggunakan chvn lagi. Apakah sudah terubah informasinya? Ini kan kalau di atas kan room number-nya sebelumnya 21, kita ubah jadi 20. Terus work phone-nya 20 20 20. Home phone-nya 20 20 20. Berarti itu sudah terubah. Nah, ketika melihat seperti ini jangan diisi lagi. Cukup di enter saja. Ya, itu cara lain selain finger, karena finger di sini tidak ada komennya. Mungkin ada kesalahan instalasi sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya kita membuka manual menggunakan perintah man ls. Nah, ini manual dari penggunaan Ubuntu. Atau juga bisa dengan man, atau juga bisa dengan minka file. Atau juga bisa dengan minima. Selanjutnya adalah menghapus layar. Karena tampilan layar kita udah penuh semuanya, kita tinggal meng-clear seperti awal hanya dengan menggunakan perintah clear. Nah,
Selanjutnya adalah perintah untuk mencari perintah yang di deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Seperti langsung saja menggunakan apropos seperti ini, atau bisa dengan propose mile, atau bisa juga propose tell. Nah, ini fungsinya seperti ini. Apropos mile adalah perintah-perintah yang mengandung mile seperti ini. Nah, berikutnya adalah untuk mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari. Itu bisa menggunakan perintah what is date. Nah, dan selanjutnya adalah memanipulasi berkas atau file atau directory. Terus untuk menampilkan current working directory-nya kita menggunakan ls. Terus melihat semua file lengkap itu ls-l. Terus untuk menampilkan semua file atau directory yang tersembunyi yaitu ls-a. Terus menampilkan semua file atau directory tanpa proses sorting yaitu ls-f. Dan berikutnya adalah menampilkan isi suatu directory menggunakan ls-usr. Atau juga bisa menampilkan isi directory root. Nah, berikutnya kita bisa percobaan selanjutnya yaitu melihat tipe file menggunakan perintah file, atau juga bisa dengan file, atau juga bisa menggunakan file bin ls. Nah, ini adalah perintah untuk melihat tipe file. Nah, untuk menyalin file kita bisa menggunakan perintah seperti cp terus kita ls-l. Aduh, salah. Terus bisa dilakukan seperti ini. Nah, atau mengcopy ke directory seperti ini, mkdir backup. Mkdir backup itu make directory atau membuat directory. Terus kita copy 1 dan 2. Bisa juga seperti ini, cp f1 f2 f3 backup.
Oh, seperti ini. Nah, terus ls backup. Nah, di dalam backup itu ada F1 dan F2. Atau bisa seperti ini, cd backup. Tuh, cd backup. cd backup itu untuk masuk ke direktori backupnya. cd lagi untuk keluar dari direktorinya. Terus untuk perintah selanjutnya adalah untuk melihat isi file. Bisa menggunakan perintah cat f1. Nah, ini adalah isi dari file f1. Terus kita bisa menampilkan file per satu layar penuh menggunakan perintah for f1. Atau juga dengan pg f1. Oh, tidak bisa pg. Berarti dengan more tadi. Nah, percobaan selanjutnya adalah mengubah nama file dengan perintah mv f1 proc.txt. Terus kita tinggal ls. Nah, harusnya tadi ada F1 di sini, ada F1, F2, tapi karena kita sudah mengubah nama file F1 dengan proc.txt, maka di sini tertulis proc dan .txt. Dan selanjutnya dulu adalah memindahkan file ke direktori lain bila argumen terakhir adalah nama direktori, maka berkas-berkas akan dipindahkan ke direktori tersebut. Seperti ini. mkdir terus kita buat ke mv f1. Oh, seperti ini. mv proc.txt. Ini error. Terus kita lanjut aja ke percobaan selanjutnya, yaitu menghapus file. Nah, untuk menghapus file kita menggunakan command rm atau remove. Oh, nah kita masuk di sini dulu.
Oh, tadi perintah yang sebelumnya itu udah jalan, yang yang MV ini. Jadi perintahnya itu memindahkan memindahkan proc.txt dan f2 itu ke direktori mdir. Nah, ini kita lihat di direktori mdir kita udah ada f2 dan proc.txt. Nah, sekarang saya masuk ke mdir-nya, masuk ke direktori mdir-nya. Nah, di sini kita bisa meremove proc.txt. Nah, kita lihat lagi. Nah, sudah hilang. Atau kita bisa menghapus lagi F2-nya menggunakan RM tadi. RM F2. Ini ada beberapa komen seperti CP, MDIR. Nah, berarti untuk menghapusnya, untuk bagian menghapus file menggunakan RM ya. Jadi kita masuk ke direktorinya, ke tempat file yang mau kita hapus, dan kita bisa menghapus file tersebut ketika udah masuk. Nah, masuk ke direktorinya menggunakan perintah cd ya. cd itu nama direktorinya. Nah, seperti itu. Dan percobaan terakhir yaitu mencari kata atau kalimat dalam file. Bisa menggunakan sebentar, sebelumnya kita keluar dulu. Nah, bisa menggunakan perintah grep root etc. Seperti ini. Atau bisa juga dengan grep atau juga bisa dengan grep Nah, seperti itu praktek pada kali ini. Saya mohon maaf atau ada kebingungan karena masih beberapa ada yang salah dan saya juga tidak begitu paham dengan kesalahan saya dengan Ubuntu ini terlebihnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.